Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Yunan Husniansyah. Di sini kita sudah sampai ke bab yang ke-15 yaitu Basic Configuration. Nah, pada bab yang ke-15 kali ini yaitu Basic Configuration, kita akan mempelajari apa itu konfigurasi hostname, konfigurasi host, dan kita akan mendefinisikan IP address pada topologi, mengkonfigurasi IP address pada router, konfigurasi IP server dan IP client, dan kita akan mempelajari basic remote access. Sebelum itu teman-teman, kita lihat dulu topologi yang sudah kita buat kemarin. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita akan mengkonfigurasi hostname router Debian ini yang sebelumnya adalah hostname-nya adalah Debian, nanti kita akan ubah menjadi RTR Debian seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya juga ada Debian server, dan kita akan ubah hostname-nya menjadi SVR1 Debian dan seterusnya. Kita bisa langsung saja buka VirtualBox-nya. Oke, sebelum teman-teman mengkonfigurasi hostname, teman-teman harus masuk dulu ke dalam user root ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba masukkan perintah hostname ctl. Nah, di sini kan static hostname-nya masih Debian ya, teman-teman. Jadi yang di samping add itu root add Debian. Nah, Debian-nya itu adalah sebagai hostname kita yang kita input pada saat proses instalasi ya, teman-teman. Dan caranya untuk mengubah hostname-nya, teman-teman bisa masukkan perintah hostname ctl spasi set strip hostname lalu nama yang baru teman, nama hostname yang baru. Nah, sebelumnya kan di sini namanya adalah Debian server ya teman-teman. Sekarang kita akan ubah menjadi RTR strip Debian seperti ini. Lalu kita enter. Oke. Nah, mengapa di sini masih Debian? Nah, kita cek dulu teman-teman. Nah, padahal di sininya static hostname-nya sudah berubah menjadi RTR Debian. Nah, caranya teman-teman bisa keluar dulu teman-teman. Kembali lagi ke tahap login semula. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Yang sebelumnya hanya tertampil usernya saja, di sini sudah hostname-nya berubah menjadi RTR Debian. Kita bisa login. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, add RTR Debian. Selanjutnya saya akan coba konfigurasi di server 2 Ubuntu. Sebentar, kita lihat lagi. Nah, iya di sini server 2 Ubuntu, teman-teman. Nah, di sini sama teman-teman harus masuk ke dalam user root juga ya. Dan di sini kita bisa cek hostname ctl. Nah, nama hostname pada Ubuntu saya itu adalah Yunan ya teman-teman. Sekarang kita akan coba ubah hostname-nya menjadi SVR2 Ubuntu. Caranya sama, yaitu hostname ctl spasi set strip hostname lalu nama yang baru yaitu adalah SVR2 strip Ubuntu. Lalu kita bisa enter dan kita cek lagi hostname ctl. Nah, di sini sudah berubah ya namanya menjadi SVR2 Ubuntu. Dan teman-teman bisa ubah sendiri ya yang lainnya, dan di sini saya menjelaskan perubahan hostname pada virtual machine router Debian dan Ubuntu client. Sisanya teman-teman bisa ubah sendiri ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan mengkonfigurasi host. Jadi host dengan hostname itu beda ya teman-teman. Teman-teman jangan keliru. Hostname di sini, hostname merupakan adalah penamaan komputer pada sebuah jaringan. Sedangkan host itu adalah mapping antara IP dan hostname teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa ke Debian-nya langsung saja. Oke. Ketika saya /etc/
host seperti ini. Di sini ada IP ya teman, di sini ada IP 127.0.0.1 dan itu adalah IP milik kita teman. Di sini IP milik kita atau kita bisa sebut sebagai localhost ya. Dan di bawah IP localhost juga ada IP yang sama yaitu 127.0.1.1 teman. Namun di sini localhostnya adalah namanya Debian teman. Jadi di sini host ini bisa kita gunakan untuk ping ya teman, untuk ping. Jadi kita tidak perlu ping menggunakan angka lagi seperti ping 127.0.1.1. Kita tidak perlu menggunakan angka, bisa sih masih bisa menggunakan angka, cuman di sini kita bisa menggunakan nama seperti ping Debian, itu bisa teman. Nah di sini saya akan tambahkan hostname saya yaitu rtrdebian.com. Terus saya tap dan di sini saya kasih rtrdebian.com juga sama atau rtrdebian saja, rtrdebian seperti ini. Lalu saya Ctrl X, Y lalu enter. Setelah itu saya akan coba lihat ke dalam etc-nya. Oke, di sini sudah berubah ya. Yang sebelumnya adalah Debian saja, sekarang saya sudah ubah menjadi rtndebian.com dan rtrdebian. Kita coba ping rtrdebian.com. Nah ini pasti reply ya teman, karena ini kita ping ke diri kita sendiri. Dan di sini ini juga sama saja seperti ping ke IP 127.0.1.1. Dan kita akan coba juga yang satunya yaitu rtrdebian saja. Oh, maaf, rtrdebian. Oh sebentar, saya lupa ping rtrdebian. Oke. Dan di sini juga sama, hasilnya akan 64 bytes from ya teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kita akan mencoba mendefinisikan IP address pada topologi yang kita punya. Jadi oke, kita buka terlebih dahulu topologinya seperti ini. Atau sebentar, kita buka topologi punya saya. Oke, seperti ini. Jadi nanti pada host OS kita akan beri IP 192.168.56.1 atau kita mempunyai IP 192.168.56.1. Kenapa tersebutnya IP ini? Karena kita bisa cek di control panel saja. Control panel. Sharing center, change adapter setting. Nah di sini teman-teman bisa cari yang interface host only ya. Nah di sini ini. Nah ini IP address dari interface host only-nya adalah 192.168.56.1. Itu mengapa tadi saya berikan IP pada topologinya yaitu 192.168.56.1. Dan untuk IP routernya, IP router Debiannya saya akan beri IP yaitu 192.168.10/24. Nah selanjutnya untuk IP gateway router atau IP gateway dari internal network saya berikan IP 10.10.10.1/24. Dan untuk IP server 1 Debiannya di sini IP-nya adalah akan saya berikan 10.10.10.2 dan untuk server 2 Ubuntu-nya saya akan beri IP 10.10.10.3 dan untuk IP gateway klien Ubuntu di sini kita bisa berikan 172.16.1.1/24 dan untuk IP klien Ubuntu-nya sendiri teman-teman bisa berikan 172.16.1.2/24. Selanjutnya pada materi berikutnya kita akan coba mengimplementasikan IP ini ke router Debian ya teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman, kali ini kita akan konfigurasi IP address pada router ya. Di sini kita bisa lihat topologinya. Nah, jadi kita akan menambahkan IP ini
ini dan ini ke dalam router Debian ya teman-teman, agar bisa saling sesama virtual machine bisa saling berhubungan ya teman-teman, walaupun berbeda network. Kita bisa buka Debian-nya. Oke, caranya ketika kita ingin mengonfigurasi IP address pada router, di sini kita bisa lihat dulu IP-nya. Dan di sini belum ada ya teman IP-nya. Nah, di sini ada 3 interface, yaitu nPost 3, nPost 8, dan nPost 9. Di nPost 8 ini adalah interface yang mengarah ke internal network ya teman, sedangkan yang nPost 9 ini mengarah ke klien Ubuntu, sedangkan yang nPost 3 ini mengarah ke dalam host OS. Nah, sekarang kita bisa mulai saja konfigurasinya. Di sini teman-teman bisa masukkan perintah nano/etc/network/interfaces. Sebentar. Interfaces seperti ini. Oke. Nah, di sini masih inet DHCP ya, teman. Inet DHCP ini artinya adalah di sini IP-nya masih didapat secara otomatis. Dan kita bisa ganti secara statik karena nanti kita akan ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Dan di sini kenapa auto nPost 3? Karena di sini nanti agar kita tidak usah mengapply lagi ya, ketika kita melakukan perubahan IP. Ini teman-teman bisa enter saja. Lalu teman-teman bisa masukkan IP 192.168.56.10. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan address seperti ini. Lalu teman-teman masukkan IP-nya 192.168.56.10 seperti ini. Lalu kita tambahkan netmask, karena tadi /28 jadi netmasknya adalah 255.255.255.0. Kita enter lagi. Dan di sini kita kasih gateway. Apa itu gateway? Jadi gateway ini adalah gerbang ya, agar virtual machine kita bisa mendapatkan internet. Jadi di sini kita menambahkan gateway-nya, yaitu IP dari host OS milik kita, yaitu 192.168.56.1 seperti ini teman. Kita bisa enter. Sini kita masukkan lagi auto nPost 8. nPost 8 ini adalah interface yang mengarah ke dalam internal network. Dan sama di sini kita juga kasih ifas nPost 8 inet static seperti ini. Enter. Lalu di sini kita tambahkan lagi address. Nah, IP yang mengarah ke dalam internal network ini adalah IP-nya 10.10.10.1. Kita bisa tambahkan saja 10.10.10.1. Netmasknya 255.255.255.0. Nah, di sini kita tidak usah menambahkan gateway ya, karena di sini gateway ini untuk router agar bisa mendapatkan internet, teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja menambahkan interface nPost 9, yaitu interface yang mengarah ke klien Ubuntu. Kita kasih ifas nPost 9 net static seperti ini. Lalu kita enter. Terus lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 172.16.1.1. 172.16.1.1. Sini kita kasih netmask 255.25. Sebentar, maaf. 255.255.0. Nah, jika sudah selesai, teman bisa Ctrl X lalu yes. Jadi untuk mengapply-nya, teman bisa masukkan perintah sistem ctl restart networking seperti
seperti ini. Lalu kita bisa cek IP-nya lagi, teman-teman. Oh, belum tertambahkan ya, sepertinya. Oh, sudah. Di sini IP-nya npos 8-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.1/24 dan IP npos 3-nya juga berubah 192.168.56.10. IP npos 9-nya 172.16.1.1, teman. Jadi di sini seperti itu saja pada konfigurasi IP address pada router. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP pada server dan klien ya, teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman, kita lanjut ke materi yang kelima. Berarti di sini kita akan konfigurasi IP server dan IP klien. Jika kita sudah sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi IP address di dalam router, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi IP server dan IP klien. Kita bisa buka topologi terlebih dahulu ya. Seperti ini. Jadi nanti di server 1 Debian kita akan beri IP 10.10.10.2, di server Ubuntu 10.10.3, dan di klien Ubuntunya kita kasih IP 172.16.1.2, teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja buka VirtualBox-nya ya. Di sini kita buka server Debian-nya. Oke. Sini kita masuk ke dalam root terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, jika sudah sama seperti pada router, kita masukkan IP nano/etc/network/interfaces seperti ini. Oke. Di sini masih init DHCP ya, karena kita akan ubah menjadi statik. Kita statikan, yaitu statik seperti ini. Lalu kita enter. Kita lihat dulu IP-nya. IP untuk server 1 Debian adalah 10.10.2. Kita bisa address, masukkan IP-nya 10.10.10.2, teman. Kita enter. Lalu di sini kita kasih netmask-nya. Netmask-nya adalah 255.255.255.0 ya. Kita enter, dan di sini kita kasih gateway, teman-teman. Nah, kenapa di sini kita kasih gateway? Karena untuk mendapatkan internet. Jadi jika server 1 Debian ingin mendapatkan internet, kita harus masukkan gateway-nya terlebih dahulu ya, yaitu IP gateway yang ada pada router Debian agar nanti bisa connect ke internet, teman-teman. Jadi di sini karena IP gateway-nya adalah 10.10.10.1, kita tinggal masukkan saja itu 10.10.10.1. Lalu kita Ctrl X, lalu enter. Kita bisa langsung sistem CTL, restart networking seperti ini. Kita cek IP-nya. Nah, IP-nya sudah tertambahkan ya, yaitu 10.10.10.2. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada Ubuntu klien. Saya kontrol, kita clear dulu ya. Nah, sedikit berbeda pada Ubuntu. Di sini kita sebentar, di sini kita bisa masukkan perintahnya, yaitu nano/etc/netplan atau netbase saja, lalu tab, lalu di sini teman 00 tab, enter. Nah, di sini agak berbeda ya, teman, dengan Debian. Di sini DHCP 4-nya sudah betul, yaitu no, karena di sini kita akan setting static. Dan sekarang kita akan coba ubah IP-nya. Nah, di sini teman bisa tambahkan addresses, lalu di bawahnya gateway, sejajar ya, teman, antara addresses dan gateway. Oke, saya akan tambahkan kurung dulu ya, kurung kotak, lalu saya akan tambahkan IP-nya. IP untuk Ubuntu atau server 2 Ubuntu, IP-nya adalah, sebentar, IP-nya mana nih? Ini IP-nya adalah server 2 Ubuntu, IP-nya adalah 10.10.10.3.
Oke, sini kita bisa isi saja 10.10.10.3/24 seperti ini, lalu tutup. Maaf, tutup. Dan di sini untuk gateway-nya kita bisa kasih 10.10.10.1 ya teman. Nah, kita lalu Ctrl X, lalu enter. Kita bisa restart terlebih dahulu. Restart networking, enter. Sebentar, ini sepertinya ada yang salah ya. Oke teman-teman, karena tadi kita masukkan untuk perintah apply-nya salah, ini adalah perintah apply untuk Debian ya. Ini di sini seharusnya saya memasukkan perintahnya adalah netplan apply seperti ini. Nah, ini baru bisa teman-teman, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Lalu di sini kita bisa ping, coba ping ke gateway-nya 1. Nah, di sini TTL ya. Dan sekarang kita bisa setting ke nah, di sini kita setting ke klien Ubuntu desktopnya. Sebentar. Nah, di sini kita bisa klik saja ya, klik saja yang ada di tanda baterai dan volume ini, kita klik, lalu di sini kita bisa klik yang wire connecting. Nah, kita bisa wire setting. Nah, di sini kita bisa ke ini tombol pengaturan ini, lalu di sini kita ke IPv4. Nah, di sini IPv4-nya masih DHCP ya, atau automatic. Di sini kita akan menggunakan static, jadi kita pilih yang manual. Di sini kita bisa masukkan saja IP-nya, yaitu 172.16.1.2 berarti ya. 2, kita coba lihat topologinya. Ini benar ternyata 172.16.1.2. Lalu untuk netmasknya adalah 255.255.255.0. Setelah itu untuk gateway-nya kita masukkan 172.16.1.1. Nah, ini betul ya, 172.16.1.1. Lalu kita bisa langsung apply saja. Apply. Lalu di sini kita bisa off on dulu teman-teman. Kita off, lalu kita on kan lagi. Oke, setelah itu kita akan coba cek di terminalnya. Terminal. Dan di sini saya akan coba ping ke gateway-nya. Apakah bisa? Nah, di sini bisa ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai ke materi yang terakhir pada bab 15, yaitu basic remote access. Jadi gampangnya basic remote access ini adalah kita akan meremote sebuah virtual machine ya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba meremote router Debian dari host OS teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman tidak perlu login ke router Debian-nya jika teman-teman tidak pada laptop yang sama. Misalnya nih teman-teman berada di atau teman-teman sedang di laptop yang berbeda. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman ingin mengecek router Debian-nya. Teman-teman tinggal menggunakan salah satu aplikasi untuk meremote. Kita akan menggunakan PuTTY ya. Dan di sini kita bisa download PuTTY-nya terlebih dahulu. Bisa ketikan sebentar. Download PuTTY. Nah, di sini kita bisa pilih yang paling atas. Oke, setelah itu kita bisa download PuTTY yang ini. Dan di sini teman-teman bisa pilih. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang ini ya. Jika di sini teman-teman klik, ini teman-teman langsung mendownload PuTTY-nya. Namun karena di sini saya sudah punya PuTTY-nya, jadi saya tidak usah memasukkan atau tidak usah mendownload PuTTY-nya kembali. Nah, di sini kita bisa langsung buka PuTTY-nya. Bentar, PuTTY. Atau di sini teman-teman bisa masuk ke command prompt terlebih dahulu ya, untuk mengecek apakah host OS-nya teman-teman terhubung ke
router Debian-nya. Di sini kita bisa ping. Lalu IP dari router Debian-nya 192.168.56.10. Kita coba. Di sini bisa ya. Artinya kita coba bisa meremote dari putih, teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung buka putihnya saja. Putih. Nah, ini putih. Oke, di sini teman-teman masukkan IP dari router Debian-nya ya, yaitu 192.168.56.10. Nah, untuk portnya sendiri secara default teman-teman tidak usah ubah apa-apa, cukup port 22 saja. Namun di sini karena port saya sebelumnya atau saya sudah pernah mengkonfigurasi SSH sebelumnya, jadi di sini saya portnya adalah 2212, teman-teman. Nah, di sini kita langsung open saja. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Dan di sini login S-nya saya login sebagai root saja. Root, lalu kita enter dan di sini kita suruh memasukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah berhasil ya. Sudah berhasil untuk meremote router Debian dari jarak jauh. Ini teman-teman bisa lihat, ini IP-nya sama ya. IP-nya sama nih dengan yang router Debian. Oke, sepertinya itu saja materi atau bab 15 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Sampai jumpa.